Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di Mak Jurnal. Malam Jumat Kriminal. Di video kali ini kita bakalan jelasin tentang kasus apa ini? Sebuah kasus pasangan kanibal yang ada di sebuah Waduh, kota ngeri juga di ya. Rusia nih, tepatnya di Krasnodar ya? Krasnodar. Dmitri Baksev lahir pada 28 Januari 1982. Serta istrinya juga yang bernama Natalia Bakseva lahir pada 25 Januari 1975 di Rusia. Natalia Bakseva bekerja sebagai perawat senior di Departemen Sanitasi Sekolah Keperawatan Penerbangan Militer di Krasnodar. Tetapi dia diberhentikan karena sebuah kasus karena dia seorang alkoholik berat. Sedangkan si Dimitri ini adalah sebuah pekerja sebagai tukang reparasi apartemen nih di dalam pekerjaan umum. Keluarga Bakseva ini tinggal bersama sejak tahun 2012. Nah sebelumnya tuh si Natalia itu ternyata sudah pernah menikah, tapi tidak dijelaskan nih siapa menikah dengan siapanya. Cuman mereka tinggal di asrama militer tersebut dari tahun 2012. Awal September 2017, seorang pekerja konstruksi bangunan di Krasnodar, wilayah selatan Rusia, sekitar menemukan sebuah ponsel saat sedang memperbaiki jalan nih setempat. Ketika iseng melihat foto-foto dalam ponsel, dia terkejut karena malah menemukan foto-foto selfie katanya seseorang lelaki dengan bagian-bagian tubuh manusia yang telah dimutilasi. Gitu katanya, termasuk kepala dan tangan. Seorang perempuan tak dikenal nih, tidak tahu, belum dijelaskan ya. Terkejut dengan temuannya ini, pria ini kemudian memutuskan untuk membawa ponsel tersebut ke kantor polisi untuk melaporkan kayaknya nih. Polisi lantas menemukan sisa tubuh perempuan tersebut dalam sebuah tas dekat lokasi ponsel ditemukan keesokan harinya. Polisi kabarnya memeriksa kartu SIM ponsel tersebut untuk melacak pemiliknya siapa. Hasilnya ketemulah nih pemilik handphone yang bernama Dmitri Baksev, 35 tahun, pegawai di sekolah penerbangan militer milik negara. Saat diperiksa polisi, Dmitri mengatakan bahwa ponselnya memang hilang, tapi ia sama sekali tak membunuh orang katanya. Dari awal dia belum mengakui nih katanya, belum mengakui dia. Dmitri mengaku dirinya hanya kebetulan saja menemukan potongan tubuh manusia dan memutuskan untuk bersuap foto sebagai kenang-kenangan. Katanya nemu lah gitu di jalan. Gila banget ya. Orang hanya untuk menemukan hanya untuk selfie kan nggak mungkin ya. Nggak masuk akal lah logikanya gitu. Polisi tak langsung mempercayai keterangan Dmitri. Iyalah, jelas nggak akan percaya kan. Harusnya kan kalau emang dia menemukan potongan tangan atau potongan pasti laporlah polisi. Laporan polisian lah gitu. Dmitri dan memutuskan untuk menggeledah rumahnya. Digeledah nih sama polisi rumahnya si Dmitri. Saat itulah polisi menemukan beberapa potongan tubuh yang tersimpan dalam kulkas, toples, dan sebuah tas berisikan potongan tubuh seorang wanita di sekitar halaman rumah. Tubuh dalam tas itu sendiri belakangan diketahui memiliki seorang wanita bernama Elena Patruseva nih. Wah nih, Elena Patruseva ini tuh lahir tanggal 5 Maret 1982 nih. Terjadi tuh pada tanggal 28 September nih. Pada saat si Dimitri sama Natalia itu mengundang si Elena tuh datang ke rumahnya. Ternyata ada sedikit ketegangan nih di antara si Elena dengan si Natalia. Nah, di saat ketegangan terjadi, tuh si Natalia itu meminta bantuan si Dimitri untuk membunuh si Elena. Nah, setelah terjadi seperti itu tuh mereka tuh langsung memutilasi nih. Waduh. Memutilasi bagian tubuh si Elena dan ada sebagian tubuhnya tuh jadi disimpan dan ada yang dibuang di sekitar rumahnya nih. Ini juga agak kalau orang-orang seperti ini tuh ini udah masuk ke psikopat sih kalau menurut saya sih ya. Jiwanya gitu kan. Kejiwaannya sudah terganggu nih. Nah, karena si Dimitri tidak mengakui mengakui perbuatannya nih. Tidak mengakui perbuatannya. Nah, ternyata polisi juga menginterogasi nih si Natalia. Ternyata si Natalia tuh mengakui kalau bahwa si Dimitri itu 30 orang
selama 18 tahun Waduh, ke belakang. lama berarti ya, udah Iya, lama sangat berarti. lama sekali ini. Oh, berarti si Dimitri mah tidak mengaku, cuman dari pengakuan Si seorang istrinya, istrinya tuh si Natali. bahwa si Dimitri itu ternyata 30 orang, 30 orang nih selama 18 tahun. Tapi polisi pun hanya mengidentifikasi di rumah itu hanya 7 orang nih, 7 korban dari beberapa jenis mayatnya kan berceceran kayak gitu, ada yang di kulkas, ada yang di sekitar rumahnya kan, aneh banget nih orang-orang kayak gini nih. Nah, emang cukup unik juga nih, kalau misalkan si pasangan ini tuh punya kebiasaan ketika setelah membunuh korbannya, mereka tuh nggak langsung ini dulu membuang menyimpan, tapi mereka tuh bersuap foto dulu nih. Agak aneh juga sih ya, aneh sekali ya kalau misalkan nah itu ini juga sebagai bumerang juga sih buat mereka juga, karena bakal kejadian seperti ini, kelalaian mereka ketika kehilangan ponsel kan jadi barang bukti jadi barang bukti ke si pasangan si Dimitri itu sama si Natalia tuh. Kalau dibuang potongan-potongannya mah kayaknya nggak bakalan terungkap mungkin. Kalau mungkin sebenarnya kalau misalkan si Dimitri tidak tidak foto gitu dengan kepala dengan bagian-bagian tubuh korbannya itu tidak akan ketahuan seperti ini gitu kan. Hal ini mungkin adalah kesalahan terbesar nih yang barusan tadi jelasin yang dilakukan oleh Dimitri dan Natali dalam menjalankan aksi pembantaian mereka. Hobi pasangan ini untuk bersuap foto aneh banget itu. Iya, aneh banget nih. Dengan potongan tubuh korban justru mereka menjadi bumerang bagi mereka ya. Jika saat pasangan sadis ini tak menyimpan foto mengerikan tersebut, mungkin saja kasus kanibalisme mereka ini tak akan pernah terungkap mungkin ya. Benar. Tapi kenapa pasangan repot-repot berfoto dengan potongan tubuh korban dan bahkan menyimpannya? Suatu hal yang jelas bisa merugikan mereka. Hal ini juga terlihat pada pasangan Dimitri dan Natali yang telah menyimpan sebagian besar barang milik korban. Waduh, bersama barangnya juga ya disimpan. Jadi tinggal mereka tuh tidak membuang benar-benar membuang barang bukti. Jadi mereka tuh kayak semacam mungkin ada kenang-kenangan tersendiri kalau membunuh salah satu orang. Kan aneh sekali kayak gitu. Tapi pernah lihat sumber gitu kalau emang orang yang memiliki jiwa psikopat itu biasanya suka menyimpan barang, jadi menjadi sebuah kebanggaan bahwa seorang gitu dia bunuh seseorang gitu ya. Dan tentunya juga foto-foto korban yang mereka abadikan menggunakan ponsel pun maupun kamera. Dalam salah satu foto yang ditemukan oleh polisi, keduanya bahkan terlihat berpose dengan sebuah kepala yang diletakkan di atas piring. Gila. Dan dihias dengan buah-buahan. Gila banget ini. Foto yang diambil pada tahun 1999. Oh ini mungkin nih kayaknya mah korban pertama si Dimitri sama Natalia nih. Nah, saat dilakukan pemeriksaan pada rumah pasangan tersebut, polisi menemukan setidaknya 6 box daging manusia dan juga beberapa toples yang berisi potongan tubuh manusia nih. Belakangan terkuak bahwa Dimitri itu biasanya itu memasak dulu tuh tubuh para korbannya itu dengan menjadikan pie daging manusia. Luar biasa ya. Pie daging manusia. Pengakuan tersebut tuh pas diinterogasi si Natalia itu baru mengakui bahwa dia tuh membuat pie dengan daging manusia. Nah, setelah itu si Natalia itu setelah menawarkan nih daging manusia itu ke sebuah kedai yang dimiliki oleh Vitalik Yakubenko. Nah, pada tahun 2010 tuh si Natalia itu datang nih ke kafe milik dia tuh untuk menawarkan pie buatannya tuh. Juga dia tuh menawarin nih ke si Vitalik itu Yakubenko tuh bilang, aku bisa supply daging gitu. Padahal dia nggak tahu gitu daging apa gitu. Jadi kiranya daging sapi mungkin ya. Iya, Yakubenko mungkin berpikirnya dia merasa udah punya supplier untuk yang biasa udah di kafenya tuh. Jadi dia tuh menolak si Natalia. Terus si Yakubenko itu sempat bertanya sih ke si Natalia ini, emang
itu pakainya buatan daging dari mana gitu. Dia bilangnya daging hasil buruan di sekitar rumahnya. Hasil berburu lah. Oh iya, hasil berburu sama dia. Itulah beberapa fakta mengerikan dari pasangan kanibal Dimitri ini. Sayang nih, pihak kepolisian dari Rusia tuh kayak semacam menutupi kasus ini tuh kayak semacam pengadilan tertutup begitulah. Nggak tahu nih bagaimana kelanjutannya juga, kita nggak tahu sih. Kelanjutannya bagaimana, apakah ada hukuman mati bagi keduanya apa gimana gitu. Tapi kalau dengar-dengar mah katanya ya dengar gitu dari beberapa sumber katanya si Dimitri udah meninggal katanya. Ya udah mau eksekusi mungkin ya. Mungkin karena dieksekusi, mungkin karena emang terkena penyakit, jadi ada spekulasi tertentu lah gitu dari kalangan beberapa sumber lah gitu. Oh ya itu untuk kali ini kita sekian dulu nih untuk kita bercerita di Majurnal Malam Jumat Kriminal. Kriminal. Kalian boleh request kasus apa yang menarik, mau yang terbaru, mau yang dulu, mau yang dalam negeri atau luar negeri, bisa kalian komen aja di kolom komentar video ini. Yeah. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke guys? Oke, terima kasih. See you the next video. Bye. Bye.